dengan regulasi dari Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Kalau kelas 1 ada 6 yang wajib, ada mulok maksimal di 72 JP. Mulok ya. Dan kalau misalnya ingin ada kekhasan sekolah, maka tambahkan di pilihan sehingga jumlah mata pelajaran wajib, mata pelajaran pilihan dan mulok dijumlahkan sadayana. Contoh tadi di sekolah-sekolah yang ada bahasa sekolah IT itu Islam terpadu, kami ada bahasa Arabnya, maka bahasa Arab itu dimasukkan di pilihan. Jadi pilihan nanate kalau ini ada bahasa Inggris kan, karena di kelas 1 itu bahasa Inggris belum wajib, tapi ingin orang tua itu di kelas 1 sudah ada bahasa Inggris berdasarkan komunikasi dengan komite tadi, dan orang tua ingin di kelas 1 ada bahasa Inggris, maka bahasa Inggris itu dimasukkan di pilihan. Di 1 JP aja nih maunya katanya. Boleh. Mangga itu mah terserah sekolah, artinya stakeholdernya sudah memadai, jumlah jamnya, ruang kelasnya, kemudian sudah dikomunikasikan dengan orang tua gitu ya. Ini artinya menjadi pilihan, di total menjadi sekian gitu ya. Ini untuk agama per tahunnya itu 3 JP per minggu atau 108 JP per tahun, dan 36 per tahun atau 1 JP per 1 JP per minggu. Jadi ini untuk agama. Kenapa ini hanya pendidikan agama saja, tidak ada Islamnya? Karena tadi di dalam karakteristik aya anu agamana Kristen, sareng aya anu agamana Islam. Islam sang Kristen tadi ya. Kemudian di struktur muatan kurikulum kelas 2, ini gambarannya sebagaimana yang ada di struktur muatan kurikulum. Kemudian di kelas 3 sampai dengan kelas 4, di regulasinya kelas 3 dengan kelas 4 juga digabung. Jadi artinya jumlah jamnya seperti ini. Tapi bahasa Inggris ini masuk jadi mata pelajaran wajib, bukan mata pelajaran pilihan lagi. Sehingga di sini tidak ada mata pelajaran pilihan, yang ada hanya muloknya saja, berarti jumlah mata pelajaran wajib dan mulok menjadi 1188 dijumlahkan semuanya untuk kelas 3 dan kelas 4. Nah di kelas 5 ada pilihan coding, kecerdasan artifisial. Maka yang wajibnya ada 8, ditambahkan muloknya 72, yaitu 72 di sini berarti 1 JP bahasa Sunda dan 1 JP PLH gitu ya. Kemudian coding dan kecerdasan artifisial adalah 72 JP setahun, sehingga di totalnya wajib pilihan dan mulok itu 1.260. Nah, kemudian di kelas 6 itu tetap di struktur muatan kurikulumnya ada raw, ada baris coding dan kecerdasan artifisial. Tapi karena belum diimplementasikan, cekap di strip. Begitu aja ya, sehingga nanti nggak ada jumlahnya, tinggal dijumlahkan anu wajib sareng anu mata pelajaran lokal gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan dengan pengaturan waktu belajar SDN, ini mah mangga, ini mah adalah inovasi atau kreativitas SD ya mah bade henteu gitu naon. Lalu masuk ke B, kok kurikuler. Kok kurikuler juga sama, kompetensi yang ingin dicapainya apa? Kompetensi yang ingin dicapainya adalah 8 dimensi profil lulusan, yang itu yang mana terdiri daripada misalnya tadi ada beriman bertakwa, kemudian kewargaan, kolaborasi, kemandirian, bernalar kritis, kreativitas, kesehatan, dan komunikasi. Jadi ini kompetensi yang ingin dicapai di kurikuler itu sesuai dengan dimensi profil lulusan yang ada di dalam SKL Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025. Nah, bagaimana struktur muatan kurikulumnya atau muatan pembelajaran dan beban belajarnya? Maka harus dikoordinasikan dengan tim pengembang sekolah dengan koordinator kurikuler. Bade kumaha, yang jelas kelas 1 dan kelas 2 itu sama jumlah jamnya, yang beda itu kelas 5 dan kelas 6 beda. Di sini karakteristiknya di SDN 2 Opatilu Cicabe akan mengimplementasikan hanya 2 jenis, pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dan alur pengembangan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, hanya 2, padahal ada 3, nggak apa-apa 2, nggak apa-apa 1, pilihannya ada 3 di panduan itu. Ada cara lainnya itu apabila
apabila sekolah punya program-program kekhasan yang nanti akan disesuaikan menjadi kurikuler. Tapi di sini nggak ada, berarti hanya ada pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dan gerakan 7 KAI kebiasaan anak Indonesia hebat. Nggak apa-apa. Nah, bagaimana struktur muatan kurikulumnya? Ini sesuaikan dengan panduan. Nah, ini adalah kompetensi yang ingin dicapai untuk kelas 1, kelas 2, komunikasi, penalaran kritis, dan kreatif. Contoh ini Mbak ya. Kemudian untuk muatan pembelajarannya di struktur muatan kurikulum adalah bahasa Indonesia, PLH gitu ya, bahasa Indonesia dan PLH. Kemudian alokasi atau beban belajarnya struktur ada total keseluruhan, misalnya total JP kurikuler 1 tahun fase A itu 216 setelah dibuat tema 1 tahunan ya. Kemudian fase B totalnya adalah 1 tahunan adalah 252. Ini sudah misalnya kalau dijumlahkan nih 1 tahunan teh misalkan 36 ditambah 80 ditambah 42 ditambah 42 ditambah 42 itu adalah 200 berapa tadi? 252 untuk kurikulernya dengan beberapa tema. Ada berapa tema nih? Ada temanya ini gaya hidup berkelanjutan. Kemudian untuk kelas 3 dan kelas 4 ada Aku Cinta Indonesia. Ada juga tema 2 tema dengan 2 tema berarti 1 tahun hanya 2 tema untuk kelas 3 dan kelas 4. Nah, untuk fase C kelas 5 dan kelas 6 ada perbedaan jumlah CP-nya sehingga di kelas 5 dia hanya 126 JP dengan 112 JP. Di mana jadi total keseluruhan untuk kelas 5 adalah 252 sama. Tetapi untuk di fase C nih, untuk di kelas 6-nya itu hanya 126 ditambah 88 dengan 2 tema yang berbeda itu total keseluruhan adalah 224. Ini sesuai dengan regulasi Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Kemudian di kegiatan ekstrakurikuler, mangga ini mah pengembangan minat dan bakat sekolah. Yang jelas di sini ada jenis ekstrakurikulernya minimal kedah aya kepramukaan. Gitunya. Nah, kemudian setelah itu Bu abdi bade ditambihan ketentuan kenaikan kelas dan kelulusan mangga. Bu abdi bade ditambihan menamina kelulusan mangga. Bu abdi bade ditambihan pendidikan karakter dan budaya sekolah mangga gitu ya. Bu abdi bade ditambihan misalnya tadi inklusi mangga gitu ya. Artinya disimpan di pengorganisasian pembelajaran gitu ya. Kemudian selanjutnya masuk ke bab 4. Bab 4, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu idealnya ada 2, ada rencana pembelajaran ruang lingkup satuan pendidikan dan ada perencanaan pembelajaran ruang lingkup kelas. Ditambah dengan C-nya, perencanaan pembelajaran kurikuler gitu ya. Tinggal ambil satu-satu aja. Misalkan contoh, perencanaan pembelajaran ruang lingkup satuan pendidikan adalah bagaimana sekolah memahami CP, kemudian di breakdown menjadi TP dan dialurkan menjadi ATP untuk di ruang lingkup satuan pendidikan. Jadi artinya karena di SD itu aya 3 fase, maka ada CP yang di breakdown jadi TP dan dialurkan menjadi ATP. Itu aya 3, fase A, fase B, fase C gitu ya. Nah, ini ada contohnya nih. Contohnya ini adalah fase A kelas 1 dan kelas 2 dialurkan. Ini dialurkan, sudah ada alurnya. Ini tujuan-tujuan ini ada alurnya ya. Kemudian ada misalnya di fase B kelas 3 dan kelas 4 ini juga dialurkan. Kelas 3 dan kelas 4. Kemudian setelah itu ada di fase C, kelas 5 dan kelas 6, itu juga dialurkan. Kelas 5 dan kelas 6 dialurkan, sehingga nanti ada 3 alur fase A, fase B, fase C di ruang lingkup satuan pendidikan. Nah, ambil aja satu contoh dari alur itu, perencanaan pembelajaran ruang lingkup kelas tadi. Jadi ambil satu dari alur tadi dijadikan modul pembelajaran atau perencanaan pembelajaran. Contoh misalnya ini, di sini ngambil modul ajarnya di kelas 1
tapi mata pelajarannya hanya satu, yaitu adalah matematika aja. Ada kan di kelas hiji teh aya genep, lieur aya genep sadayana. Hiji we, tetapi yang paling bagus, yang menjadi ciri khas dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan Bapak Ibu, gitu kan. Tadi disinkronkan dengan visi misi dan tujuan teh hoyong kumaha, jadi harus sesuai dengan karakter